Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 31 Desember 2021 kita sudah merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Amin. Selayaknya lah sore hari ini mari datang dengan pujian penyembahan kita yang terbaik, ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Satu hati kita berdoa sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, hati kami, ucapan syukur kami yang terbaik sore hari ini hanya bagi Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam
dan berjalanlah denganmu. Ku tahu berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan setiap waktu, setiap waktu. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara diberkati sore hari ini, amin. Saudara diberkati sepanjang 2021, amin. Yang diberkati Tuhan sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah. Sorakan haleluya. Tuhan yang baik bagi saudara dan saya. Kami yakin jemaat Tuhan di tempat ini punya banyak kesaksian sepanjang 2021. Setiap keluarga, setiap pribadi kita pasti mempunyai kesaksian yang luar biasa tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang 2021 ini, untuk kita bersama-sama jadi berkat di tempat ini bagi kita bersama-sama. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara. Boleh? Ada Bapak Ibu Saudara? Pasti ada, pasti. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sepanjang tahun 2021 banyak karya Tuhan batas kehidupan kami sekeluarga sampai detik ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami secara khusus bagi saya sebagai kepala rumah tangga dan atas rumah tangga saya sebagai kepala rumah tangga untuk menjalani akan hari-hari tetap dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 6 bulan lamanya tidak terasa kami ada di kota ini. Banyak hal yang kami dapatkan di kota ini. Kami berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa secara khusus di dalam gereja ini. Tatkala kami mengambil komitmen bahwa dimanapun kita berada, kita harus mencari yang namanya rumah Tuhan. Karena disitulah kita akan dibentuk. Disitulah komunitas yang akan membangkitkan spirit kita, kerohanian kita secara khusus, spirit rohani kita secara khusus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tatkala saya beranjak dari kota Surabaya ke dalam kota ini, satu hal yang saya dalam doa saya adalah, Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang terbaik dan gereja yang terbaik buat saya. Dan puji Tuhan, saya berada di dalam tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan sepanjang tahun 2020 dan puji Tuhan, 1 bulan lamanya perusahaan yang Tuhan percayakan bagi kami secara total, boleh kami melihat bahwa karya tangan Tuhan itu yang sangat luar biasa di kota ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Apa yang kami harapkan, izin dan semuanya, semua berjalan dengan baik Bapak Ibu. Dan sampai detik ini kuasa Tuhan tetap ada bagi kami. Bapak Ibu, mungkin di tanggal 25 kami ada di gereja ini. Saya harus meninggalkan kota ini sementara waktu untuk refreshing bersama istri dan anak-anak saya. Satu hal, tatkala saya perjalanan, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, ini adalah masa Natal buat saya dan istri dan rumah tangga saya. Engkau tahu pergumulan saya, Engkau tahu doa-doa saya. Banyak hal yang kami lihat dalam kehidupan kami, keluarga kami. Istri saya juga sebagai notaris PPAT di Pulang Pisau juga diberkati begitu luar biasa. Tanpa kami duga-duga, tanpa kami kira bagaimana Tuhan itu mengirimkan berkat. Kenapa saudara sebagai notaris PPAT itu, kita istilahnya dia orang-orang itu bisa datang dari berbagai tempat, bahkan dari berbagai daerah, dengan persaingan yang begitu banyak hari-hari ini. Tetapi Tuhan tetap mengarahkan orang-orang itu untuk boleh datang berurusan bersama-sama dengan Dia, sehingga dia selalu diberkati. Bahkan sampai di penghujung tahun ini pun, tadi dia bercerita di jalan, bahkan dia melihat bahwa berkat Tuhan
tetap Tuhan sediakan sampai kami tadi pulang siang tadi. Tetap saja orang-orang datang dan membawa berkat, saudara. Karena kalau orang datang ke notaris itu selalu membawa berkat. Tidak cuma membawa masalah, memang banyak masalah yang mereka bawa. Tetapi di balik semua masalah itu pun ada berkat yang besar. Dan kami bersyukur bahwa ternyata di dalam dunia ini tidak seorang pun yang terlepas dari masalah. Baik masalah keuangan, masalah apapun, semuanya kita punya problem, semuanya kita punya masalah. Tetapi orang yang punya masalah terkait keuangan, berbagai macam pergumulan ekonomi, bagi para pengusaha, bisnismen, banyak Tuhan kirimkan, arahkan untuk berurusan dengan istri saya. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik, luar biasa baik. Bahkan kami tidak pernah mengira dalam tahun ini pun ada satu pekerjaan yang memang sudah diberikan kepada orang lain, sudah dilakukan prosesnya berjalan, bahkan sudah menunggu istilahnya tindak lanjut, karena memang sudah dilakukan istilahnya perjanjian dengan pihak orang lain atau notaris lain. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Entah bagaimana caranya Tuhan, kami juga tidak paham, tidak mengerti, karena semuanya itu kan kadang-kadang urusan itu kan kaitannya di Jakarta sana, tiba-tiba orang menghubungi kita di Pulau Pisau gitu. Nah, itulah yang Tuhan lakukan, perbuat apa yang sudah dilakukan, padahal orang sudah keluar biaya, sudah mengeluarkan macam-macam untuk melakukan pekerjaan itu. Tahu-taunya di penghujungnya Tuhan balikan, Tuhan kembalikan, ternyata kembali lagi untuk istri saya melaksanakan semuanya. Dan itulah keajaiban yang Tuhan lakukan dan perbuat, bahwa tidak ada yang mustahil sebenarnya di dalam dunia ini. Saat kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Nah, pada waktu itu istri saya sempat kecewa, bahkan sempat apa istilahnya, dia mengalami kekecewaan mungkin. Karena apa? Karena memang itu adalah kelanjutan dari pekerjaannya yang dahulu. Tapi pada perjalanannya sudah diarahkan kepada orang lain, karena memang itu tidak ada ikatan istilahnya. Tapi satu hal yang kami percaya dan kami lihat, bahwa mungkin manusia bisa merancangkan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan semuanya kembalikan. Dan itulah yang kami bisa lihat, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membela kita. Dia Allah yang berat, bahkan selalu membuat sesuatu yang di luar pemikiran kita. Bahkan istri saya coba-coba cari gereja, di mana ya gerejanya kira-kira begitu. Nah, ternyata dapatlah alamat ini, dan tadi malam kita izin sama Bapak Gembala, Pak, kita mau izin besok kita mau gereja seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kedatangan saya ke kota Kalimantan, ke Kuala Kapuas, kebetulan saya ada mendirikan sebuah perusahaan. Itu puji Tuhan perjalanannya cukup panjang Bapak Ibu. Tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa, yang Tuhan memang sudah siapkan untuk saya lalui seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, saya mengklaim diri saya adalah orang yang meninggalkan pelayanan. Kenapa? Bukan karena saya menghindar, bukan karena saya tidak menginginkan pelayanan Bapak Ibu, tapi memang karena pekerjaan saya harus meninggalkannya seperti itu. Saya di pelayanan itu di Batam, Tuhan percayakan di departemen doa dan departemen worship juga.
Tapi karena saya memutuskan 3 tahun belakang ini memang bergerak untuk membuka satu perusahaan, jadi mau nggak menetap di kota Batam seperti itu. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, jangan karena saya bilang saya ninggalin pelayanan, berarti gak bakalan sukses seperti itu ya. Nah, jadi artinya begini Bapak Ibu, satu pilihan yang tetap saya selalu tanamkan dalam hati, cukuplah Kristus bagiku seperti itu. Dimanapun aku melangkah, sebisa mungkin aku harus bisa melayani gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tahun 2021 perjalanan yang memang sungguh sangat luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan satu kuasa yang ajaib seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperjalanan 2021 ini, terutama di usia saya yang masih 24, berhadapkan dengan satu masalah yang luar biasa Bapak Ibu, di mana saya dengan kompetitor yang lain dituduh melarikan uang 980 juta. Luar biasa ya, 980 juta. Ini besar banget seperti itu. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini bisa saya layani, ini bisa saya lalui, cukuplah Kristus bagiku seperti itu. Saat masalah ini saya dapatkan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan malam hari ini saya pas mau tidur, saya berdoa, saya bilang, Tuhan malam hari ini saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mau Tuhan yang menyelesaikannya untuk saya. Kalau memang masalah ini tidak selesai, jangan izinkan saya bangun besok pagi. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Agak ngotot ya Bapak Ibu, udah minta ngotot pula kan kira-kira begitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, besok paginya saya bangun dan besok paginya Tuhan selesaikan semua masalah yang boleh saya hadapi. Jadi saya tidak tahu berapa lama di Kalimantan, yang jelas saya percayakan semuanya dalam pekerjaan Tuhan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya itu membuka satu bisnis propolis. Pernah dengar propolis Bapak Ibu? Pernah dengar ya? Nah, di usia saya yang masih 24 tahun saya membuka usaha propolis, dan semua orang bilang propolis itu udah barang lama. Kalau mau buka bisnis, ya bisnis baru aja, gak usah bisnis yang lama, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Tapi seperjalanannya saya Bapak Ibu, saya berhasil untuk merubah pandangan orang mengenai propolis, gitu ya. Terus kemudian saya berhasil merubah statement orang tentang propolis. Saya berhasil merubah kekecewaan orang terhadap propolis. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena saya melibatkan Tuhan dalam apapun yang saya kerjakan dan lakukan seperti itu. Dan saya bukan mau promosi ya Bapak Ibu di sini, tapi hadirnya saya di Kalimantan, saya percaya ada pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu, hadirnya saya di Kalimantan juga bisa memperkenalkan keluarga-keluarga saya di tengah-tengah jemaat sekalian. Di sana ada paman saya, juga sepupu saya, ada nenek saya juga. Jadi saya bawa, saya angkut semuanya ke sini untuk kita semuanya bisa bertemu. Dan sepulangnya saya juga dari Kalimantan, ya mudah-mudahan keluarga-keluarga saya bisa berkumpul dan beribadah di tempat Bapak Ibu. Amin. Amin. Mungkin itu aja kesaksian yang dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat komitmen-komitmen yang luar biasa dilakukan oleh beberapa orang jembatan. Tuhan mengangkat hidup mereka luar biasa. Apa yang dikatakan oleh salah satunya Saudari Alen, Paris Ben, dan Ibu tadi, ya, mereka sebenarnya mungkin rasa tidak baik untuk mungkin share tentang apa yang mereka terima, Bapak Ibu Saudara.
Ya, berbicara berkat Tuhan yang mereka terima. Tapi paling tidak apa yang mereka sampaikan itu memberikan pengaruh kepada kita, pengaruh atau dampak kepada saya dan saudara untuk coba melakukan itu. Ya, sekali lagi, orang hanya melihat apa yang mereka dapatkan hari ini, tapi orang tidak melihat perjuangan apa yang mereka lakukan, air mata, berapa banyak air mata yang mereka keluarkan, berapa lama lutut yang mereka tanam untuk berdoa. Orang hanya melihat hasil hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan dari kesaksian-kesaksian tadi, Bapak Ibu Saudara, kiranya memberikan pengaruh kepada saya dan saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan, bangun hubungan selalu dengan Tuhan. Sebab saya melihat ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ya. Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ada beberapa kesaksian yang saya lihat dalam bulan Desember yang kemarin. Ada keluarga Bapak Gofridson yang mengalami, Tuhan izinkan mengalami musibah kecelakaan mobil. Mobilnya 3 kali terbalik, tapi satu luka pun tidak dialami oleh Bapak Gofridson. Kalau mobil harta benda itu, kata orang Banjar, bisa mencari-cari lah gitu. Tapi yang namanya nyawa ini gak bisa mencari-cari, Bapak Ibu Saudara. Ya. Luar biasa Tuhan memberikan pertolongannya kepada saya dan saudara. Sepanjang tahun 2021 ini kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Nanti mungkin ada sesi tersendiri yang Bapak Ibu Saudara lakukan di rumah masing-masing. Apakah itu berdoa, menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Dan setiap tahun saya tidak pernah melakukan hal yang khusus dengan Tuhan. Orang mungkin bakar kembang api dan lain sebagainya, saya hanya tidur. Dan ketika mungkin mendengar suara orang teriak-teriak, oh sudah berganti ke tahun yang baru. Dalam hati saya hanya berdoa, terima kasih Tuhan, saya hanya berjalan bersama Engkau, saya hanya mengandalkan Engkau. Dan kemudian saya tertidur lagi. Ya, tidak ada hal yang luar biasa yang saya lakukan setiap pergantian tahun. Monggo silakan kalau Bapak Ibu Saudara selesai ibadah ini, mungkin tengah malam nanti ada sesi tersendiri dari keluarga, monggo silakan. Tapi sebagai gembala kembali saya mengingatkan, jangan melakukan celebration berlebihan. Berilah ruang kepada Tuhan di hidup kita dalam pergantian tahun ini. Jangan seperti orang dunia yang mengadakan pergantian tahun secara berlebihan. Saya sekali-sekali bisa nyanyi lagu dunia, ya. Saya mungkin hari-hari ini coba berlatih untuk nyanyi 1-2 lagu untuk lagu dunia, ya. Tanggal 22 nanti keponakan saya nikah, mungkin saya minta kepada MC, boleh nggak pamannya nyanyi nanti, ya satu mungkin lagu atau apa begitu, lagu dunia. Tapi hati saya selalu tertuju kepada Tuhan. Ya. Berilah ruang kepada Tuhan beberapa jam ini untuk ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan, anugerah keselamatan, kesehatan. Terima kasih buat promosi jabatan, terima kasih buat sedikit titipan mobil ini, terima kasih buat sedikit titipan rumah ini, terima kasih buat sedikit titipan rupiah ini yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang tahun 2021, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan memasuki tahun 2022, Saudara katakan, Tuhan, tahun 2022 saya mau bangun hubungan dengan Tuhan, bina hubungan dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Krisis boleh terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika krisis terjadi di Mesir, berbicara ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada perbedaan orang Mesir dengan orang Israel. Orang Israel diberkati, orang Mesir mengalami yang namanya hukuman dari Tuhan. Krisis boleh terjadi, tapi saya dan saudara selalu dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Saya kira
kesimpulan dari beberapa kesaksian yang saya simpulkan dalam bahasa kebenaran firman Tuhan, meskipun kita tidak membuka beberapa ayat Alkitab, boleh menjadi kekuatan kepada saya dan saudara saat malam hari ini. Saya ingatkan sebagai gembala sidang, mari besok pagi ya usahakan, sangat usahakan untuk datang dalam ibadah ucapan syukur awal tahun. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang tahun 2022. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya sungguh-sungguh berdoa agar bukan hanya keluarga Pak Risben, keluarga Pak Widodo, atau keluarga-keluarga yang bersaksi tadi saja yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, lupakan yang lalu. Mari bangun sesuatu yang baik bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2022. Dan saya percaya berkat-berkat yang spesial Tuhan percayakan kepada saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lagu pujian tadi mengatakan Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa izin. Tuhan selalu menjagaku, Tuhan selalu menolongku. Dia akan mengenyangkanku seumur hidupku. Ketika lagu ini berkata sehelai di rambutku, Bapak Ibu Saudara lakukan tindakan profetik. Pegang rambutnya, ya, pegang rambutnya, sehelai di rambutku, tidak akan terjatuh. Dan ketika pujian ini berkata, dia akan mengenyangkanku, artinya apa? Perut kita kenyang, kita diberkati. Pegang perut kita Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika pujian ini kita naik semua. Tuhan
Tuhan ada berbicara atas pribadi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara atas hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjauhkan kami dari malapetaka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu berkat-Mu. Dalam
kami mengucap syukur Bapak Tuhan kami, Tuhan yang baik. Sebentar kami akan mengakhiri tahun 2021 ini. Kami akan berjalan bersama-sama Engkau. Kami akan melangkah bersama-sama Engkau. Terima kasih Bapak. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun ini ya Tuhan. Tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang maha kuasa, tangan Tuhan yang penuh pembelaan, tangan Tuhan yang penuh berkat diarahkan kepada kami, memberkati kami ya Tuhan. Dan hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan kami, hari ini damai sejahtera yang datang dari Tuhan diturunkan atas kami. Sebentar kami akan berpisah satu dan yang lain. Kami percaya anugerah dan berkat-Mu akan menyertai kami. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buka hati kita untuk siap terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat, sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memimpin, menyertai, memberikan anugerah berkat limpah-limpah hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, percaya diberkati dan ditolong Tuhan. Mari berkata dengan iman bersama kami, amin.